Sampah menggunung di pinggir jalan, Pemkot Tangerang Selatan menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari hingga 5 Januari mendatang. Gunungan sampah terlihat di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin pagi. Bau tak sedap di sekitar lokasi membuat omset pedagang di Pasar Jombang turun hingga 50%. Periode darurat sampah bisa diperpanjang apabila hasil evaluasi menunjukkan penanganan lanjutan. Ya, untuk mengetahui gunungan sampah di Tangerang Selatan, kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Nunung Purnomo. Selamat siang, Nunung. Bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa kondisi sampah yang menumpuk di sana dan hingga saat ini bagaimana penanganannya? Ya, selamat siang Safa dan pemirsa. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di Pasar Jombang, Ciputat, di mana sampah yang sebelumnya diangkut oleh pemerintah Tangerang Selatan sejak 4 hari terakhir, sampah kembali mengundung di Pasar Jombang, Ciputat ini. Dan ketinggian sampah pun di sini mencapai 3 meter, begitu Safa. Diperlihatkan kepada kami situasi terkini di sana, mengapa kemudian sampah-sampah ini terlihat kembali menumpuk di sana, padahal kemarin sudah diangkut. Ya, saya akan menunjukkan kondisi terkini di Ya, ini merupakan kondisi terkini tumpukan sampah yang ada di Pasar Jombang atau tepatnya di Jalan Jombang Raya. Dapat kita lihat di sini tumpukan sampah sendiri setinggi hingga 3 meter lebih dan ya, ini Safa. Ya, Nunung, dalam sehari ada berapa truk yang datang ke sana untuk mengangkut sampah-sampah ini ke tempat pembuangan akhir? Ya, sejak 4 hari terakhir ini menurut pedagang sekitar, sampah-sampah yang ada di depan Pasar Jombang ini tak lagi diangkut oleh pemerintah Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan kondisi TPA Cipinang sendiri sedang dalam perbaikan. Meski demikian, pemerintah Tangerang Selatan sendiri sudah menambah sekitar 27 unit armada untuk mengangkut sampah yang ada di Tangerang Selatan sendiri. Dan dapat saya laporkan juga, pemerintah Tangerang Selatan juga telah bekerjasama dengan pemerintah Serang untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di Tangerang Selatan sendiri. Begitu, Safa. Ya. Apakah ini merupakan satu-satunya lokasi tempat pembuangan sampah bagi warga sekitar yang ada di sana? Ya, umumnya di depan Pasar Jombang ini sampah-sampah sendiri merupakan sampah-sampah dari Pasar Jombang itu. Namun tadi saya melihat ada sejumlah warga yang memang membuang sampah rumah tangganya di area ini, begitu Safa. Baik, terima kasih Nunung Purnomo langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, status tanggap darurat ditetapkan untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Periode darurat sampah bisa diperpanjang apabila hasil evaluasi menunjukkan penanganan lanjutan. Sementara itu, pagi ini gunungan sampah terlihat di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Gunungan sampah menimbulkan bau tak sedap di sekitar lokasi yang membuat omset pedagang di Pasar Jombang menurun hingga 50%. Ya, dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas. 1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di Desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo,
Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu, karena memang medannya juga kurang. Dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11.34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan tanya? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali memicu longsor dan banjir bandang susulan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu sore. Sejumlah akses jalan strategis putus total dan sebuah kendaraan minibus terjebak material lumpur di pantai Ngarai Sianok. Ko kondisi terkininya. Ko otorita lewat Bapasuan Lata Purwa. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang yang disertai longsoran tanah di jorong Kampuang Pisang, terutama di kawasan Kelok Limau dan Kelok Mercedes, Kabupaten Agam. Akibatnya sebuah mobil terjebak lumpur dan akses jalan Matur Bukit Tinggi di jalur Pantai Ngarai Sianok, Kecamatan Ampekoto kembali putus total. Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir bandang susulan di Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Sungai Muaru Pisang meluap membawa lumpur kayu dan bebatuan. Akibatnya, akses jalan Lubuk Basung Maninjau kembali putus total. Ayah kadang. Sekian. Tugas kepolisian dan aparat gabungan bersama warga berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kawasan ini diketahui sudah 4 kali diterjang galodo atau banjir bandang berlumpur sejak akhir November lalu. Hingga Minggu sore, proses pembersihan material longsor masih dilakukan tim gabungan dibantu 2 unit alat berat. Warga diminta tetap waspada karena banjir bandang dapat kembali terjadi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.